Mohon Iya. maaf, Oke. nanti Ibu ada sedikit kata-kata sedikit gitu, sambutan sedikit untuk Ya, yang ini. ya, nanti habis ini kita akan Untuk para peserta, silakan mengisi registrasi terlebih dahulu yang ada di room chat Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. CSPWK Gunawan, MPH, PhD, PhD selaku host dan dosen program studi jurusan Kesehatan Masyarakat. Yang terhormat para pemateri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami hormati para peserta pada acara hari ini. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Eka selaku host dan para peserta pada acara hari ini. Dengan begitu, izinkanlah saya, Dinda Uli Syaharani, untuk memandu acara seminar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam acara seminar Dua Nyawa Satu Pilihan, Diskusi Kebijakan dalam Angka Kematian Ibu dan Bayi. Sebelum masuk ke rangkaian acara inti, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tiada henti. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Ibu apakah terdengar? Tidak terdengar. Operator, operator yang ini kan.
Baik, para hadirin dipersilakan duduk dengan posisi nyamannya kembali. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh host atau dosen program studi jurusan Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. CSPWK Gunawan MPH PhD. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dinda yang menjadi MC dan moderator pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ini ya, eh, masih tidak ada jawaban, tidak ada jawaban nih apa ngantuk? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. sore. Terima kasih ya. Meskipun sore, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan siap untuk belajar bersama di sini. Dan hari ini topiknya sangat penting, yaitu tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi, terutamanya di Indonesia. Nah, kenapa angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini penting untuk dilihat? Karena angka-angka ini adalah indikator kesehatan suatu negara, bahkan indikator kualitas sumber daya manusianya, menggunakan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya. 75 tahun Badan Kesehatan Dunia WHO telah bekerja sama dengan Indonesia untuk program-program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Ya, ada juga program 1.000 hari, ya, 1.000 hari pertama yang juga sedang ongoing, ya, pelaksanaan program ini. Dan yang juga penting adalah bagaimana memenuhi gizi mulai dari ibu itu baru calon ibu atau calon remaja, ya. Bagaimana pemenuhan pemberian vitamin zat besi, ya. Bagaimana juga para ibu dan para remaja ini dibekali pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan mereka sejak dari remaja putri sampai mereka melahirkan kelak dan juga bahkan sampai mereka eh, menjelang kematian, ya. Jadi betapa pentingnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini kita bahas, kita diskusikan di sini, ya. Dan kita pernah pada di masa-masa yang lalu itu sempat ada program untuk mengatasi 4 terlambat, ya. Terlambat ditangani, terlambat didiagnosa, terlambat dirujuk gitu ya. Nah, terlambat-terlambat ini kemungkinan akan disampaikan juga oleh para pembicara pada sore hari ini. Saya berharap acara hari ini bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua, dan kita bisa mengambil pelajaran dan kita merupakan agent of change, ya, supaya kita mampu mewujudkan health for all in Indonesia. Jadi kesehatan untuk semua di Indonesia. Saya kira itu, dan saya mengucapkan selamat kepada para pembicara dan panitia. Semoga acara ini berlangsung sukses. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. CSPWK Gunawan MPH PhD, selaku host atau dosen program studi jurusan Kesehatan Masyarakat atas sambutannya. Kali ini tibalah kita pada acara inti yang berjudul Dua Nyawa Satu Pilihan, Diskusi Kebijakan dalam Angka Kematian Ibu dan Bayi.
Penyampaian materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Adelia Rahmayani. Kepada Adelia Rahmayani dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu Wika, dan juga terima kasih juga atas kesempatannya MC serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara seminar pada sore hari ini. Sebelumnya mohon izin Ibu Wika, saya untuk mulai menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adelia Ramayani, mahasiswa semester 4 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Jadi, teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin nih tentang isu yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi belum tentu kita benar-benar memahami urgensinya. Dan menurut saya, materi ini tuh cukup krusial karena ini tuh dekat dengan dunia kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dan juga sebagai calon tenaga kesehatan, yaitu mengenai topik dua nyawa, satu pilihan, diskusi kebijakan dalam angka kematian ibu dan bayi. Topik ini bukan hanya bicara soal statistik saja, tapi juga menyangkut soal hak hidup, lalu kualitas layanan kesehatan, dan juga tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ini bisa mulai membuka mata terhadap realitas yang keadaan sebenarnya tadi di lapangan. Oke, jadi pada slide ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia itu masih tergolong sangat tinggi. Dan ini sebenarnya merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia, teman-teman. Bahkan ini menjadi indikator penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Karena berdasarkan data global, Indonesia itu termasuk ke salah satu negara dengan rasio kematian ibu dan rasio kematian bayinya itu yang tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Dan hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi negara kita, bagi Indonesia, karena kematian ibu dan bayi itu nggak cuma menggambarkan kondisi medis semata aja, tapi ini juga mencerminkan mengenai kualitas sistem kesehatan kita secara keseluruhannya, mulai dari akses layanan kesehatannya, terus juga SDM kesehatannya, sampai kebijakan nasionalnya. Nah, salah satu rujukan global dalam isu ini yaitu Sustainable Development Goals atau biasanya yang kita sering sebut sebagai SDGs. Nah, dalam SDGs ini targetnya itu diantaranya ada untuk menurunkan rasio kematian ibu itu menjadi di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Dan untuk menurunkan angka kematian bayi di bawah 12 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030 mendatang nanti. Namun teman-teman, faktanya kita itu masih jauh banget dari angka tersebut, masih jauh dari target tersebut. Karena ini tuh bukan cuma sekedar angka aja, tapi ini tuh menyangkut sama keberlangsungan generasi kita di masa depan dan juga menyangkut kualitas sistem kesehatan kita. Next slide. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih mengenai data dan juga target SDGs tadi, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu angka kematian ibu dan apa itu angka kematian bayi. Jadi kita kenalan dulu nih sama si angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini. Jadi yang pertama, angka kematian ibu itu kalau menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization itu merupakan jumlah perempuan yang meninggal akibat terjadinya komplikasi pada saat kehamilan atau pada saat persalinan atau dalam waktu 42 hari setelah kehamilan berakhir. Nah, penyebabnya itu biasanya bisa disebabkan oleh penyebab langsung seperti terjadi perdarahan pada saat proses persalinan, lalu terjadi infeksi, eklamsia, atau bisa juga karena penyebab yang tidak langsung seperti misalnya penyakit jantung yang diperparah oleh kehamilan atau bahkan jika dalam kondisi misalnya seorang ibu meninggal karena penyakit bawaan, tapi dia sedang dalam kondisi hamil. Nah, itu bisa masuk ke dalam angka kematian ibu. Nah, sedangkan untuk angka kematian bayinya ini lebih merujuk pada jumlah bayi yang meninggal sebelum usianya itu mencapai 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Jadi, angka kematian bayi ini dia sering digunakan sebagai indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan masyarakatnya, lalu untuk menilai apakah kematian bayinya ini erat kaitannya dengan status gizi, lalu untuk menilai sanitasi lingkungannya, dan juga untuk menilai apakah implementasi imunisasinya itu sudah optimal atau belum, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatannya, terutama pelayanan neonatal yang tentunya harus berkualitas. Dan yang menariknya teman-teman, angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini
itu mereka tidak hanya berdiri sendiri, tetapi keduanya itu saling berkaitan. Jadi, misalnya nih contohnya, jika seorang ibu itu memiliki akses yang terbatas nih ke layanan kesehatan untuk menunjang kehamilannya, maka kemungkinan bayinya itu juga tidak akan mendapatkan perawatan yang optimal saat lahir nanti. Jadi kedua hal ini memang saling berkaitan satu sama lain. Nah, peran kita nih sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dan juga sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat itu harus paham betul bahwa pencegahan itu bukan hanya dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lainnya, tapi juga dari hulu ke hilir. Artinya kita mulai dari melakukan edukasi sampai dengan penegakan kebijakan. Next slide. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke data aktual nih yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena teman-teman di sini bisa melihat uh, untuk data angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini. Kalau angka kematian ibu menurut data dari MPDN atau Maternal Perinatal Death Notification itu terjadi sebanyak 4.129 kasus kematian ibu di tahun 2023. Nah, ternyata angka ini tuh meningkat dari tahun sebelumnya itu tahun 2022 yang hanya tercatat sebanyak 4.005 kasus. Nah, saat ini kita berbicara tentang terdapat lebih dari 4.000 ibu yang kehilangan nyawanya dalam proses melahirkan. Sebenarnya sebuah proses melahirkan itu proses yang bisa dijalani dengan aman jika sistem kesehatannya itu bisa bekerja dengan optimal. Jadi di sisi lain, angka kematian bayi juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di sini terlihat bahwa terdapat 20.882 kasus pada tahun 2022 dan terjadi kenaikan menjadi 29.945 kasus di tahun 2023. Nah, artinya apa? Artinya ada hampir 30.000 bayi yang tidak bisa bertahan hidup sebelum usianya itu mencapai 1 tahun. Nah, penyebabnya itu biasanya ada banyak teman-teman, namun penyebab utamanya itu biasanya sebagian besar itu karena terjadinya komplikasi kelahiran prematur, terus juga asfiksia, sama akibat infeksi. Kalau kita sandingkan datanya dengan data Badan Kesehatan Dunia, secara global itu diperkirakan ada 2,3 juta bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupannya di tahun 2022 dan terdapat sebanyak 47% kematian anak di bawah usia 5 tahun yang terjadi pada periode neonatal. Nah, kalau misalnya teman-teman atau kita semua pikir ini hanya masalah di Indonesia saja, itu salah total teman-teman, karena ini merupakan masalah global, ini merupakan masalah dunia. Tapi Indonesia itu termasuk ke negara yang perlu kerja keras, perlu kerja ekstra karena peringkat Indonesia dalam kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu cukup mengkhawatirkan. Kita bahas di slide berikutnya. Next slide. Oke. Nah, sini teman-teman, terlihat jelas nih bahwa Indonesia itu menempati peringkat kedua tertinggi dalam kasus angka kematian ibu dan juga peringkat ketiga tertinggi untuk angka kematian bayi di ASEAN. Dan di slide ini juga kita bisa melihat dengan jelas nih gap antara kondisi kita sekarang dengan target SDGs 2030 nanti. Untuk angka kematian ibunya itu pada tahun 2023, di sini menunjukkan angka sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, padahal kita bisa lihat di sini di bawahnya bahwa target globalnya itu target SDGs-nya adalah di bawah 70 per 100.000 kelahiran pada saat 20.000 pada tahun 2030 nanti. Nah, artinya nih teman-teman, kita itu masih jauh banget, bisa dibilang masih jauh banget. Kita masih 4 sampai 5 kali lipat dari target SDGs 2030 nanti. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi, mulai dari pemerataan fasilitas kesehatannya, terus juga fasilitas untuk kesehatan ibu di daerah terpencil, khususnya daerah 3T, lalu untuk penyediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan juga dokter-dokter yang terlatih, sampai pada jaminan pembiayaan persalinan yang bisa melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sedangkan untuk angka kematian bayinya di sini kita bisa melihat bahwa pada data 2023 itu tercatat kematian sebanyak 17 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan
pada target SDGs-nya itu, padahal targetnya adalah di bawah 12 per 1000 kelahiran hidup. Oke, mungkin teman-teman melihat kesenjangan ini mungkin terlihat kecil ya secara angka, tapi yang perlu teman-teman ingat, yang perlu kita ingat semua bahwa setiap satu angka ini itu mewakili nyawa seorang bayi teman-teman, mewakili nyawa satu orang bayi dan juga nyawa manusia. Nah, kira-kira ada nggak sih kita strategi yang bisa kita lakukan untuk mengejar target tersebut, untuk mengejar target SDGs dan juga untuk menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi? Di antaranya yang bisa kita lakukan dengan meningkatkan cakupan imunisasinya, dipastikan bahwa implementasinya itu berjalan secara optimal dan juga memperbaiki penanganan bayi prematur dan juga berat badan lahir rendah, terus dengan memperkuat peran puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya dalam layanan neonatal. Jadi teman-teman, dari semua data dan fakta yang sudah tadi kita bahas, sebenarnya satu hal yang perlu kita ingat bahwa menurunkan angka kematian ibu dan untuk menurunkan angka kematian bayi itu bukan semata-mata soal mengenai alat medisnya aja atau rumah sakit besar itu atau rumah sakit yang bagus bisa menjamin bahwa ibu dan bayinya selamat. Itu enggak semata-mata soal itu saja teman-teman, tapi ini menyangkut soal komitmen, terus juga menyangkut mengenai sistem kesehatan kita yang harus cepat tanggap dan juga menyangkut soal keberpihakan pada kelompok yang rentan. Nah, peran kita nih sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dan tentunya sebagai calon tenaga kesehatan itu memiliki peran penting untuk di masa depan nanti. Entah itu nanti kita mau jadi tenaga promosi kesehatan atau sebagai pembuat program, peneliti atau bahkan sampai pokok kebijakan itu kita memegang peranan yang sangat penting di masa depan nanti. Karena teman-teman, coba teman-teman pikirkan, apakah kita mau tetap diam saja atau kita mau ikut ambil bagian untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan untuk meraih target SDGs. Coba teman-teman pikirkan dan renungkan. Apakah kita mau tetap diam atau mau ikut ambil bagian untuk menekan dan mencapai target SDGs tersebut? Sekian dari saya, kurang lebih terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Adelia Rahmayani yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Safa Aristawidya FY. Kepada Safa Aristawidya FY dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya pada acara seminar hari ini. Sebelumnya, mohon maaf saya menggunakan device handphone karena untuk device laptop sedang ada kendala dan mohon maaf atas kendala suara saya yang mungkin kurang jelas terdengar karena saya sedang batuk. Ya, mohon maaf. Saya mohon izin kepada Bu Weka untuk memaparkan materi ya Bu Weka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Eka dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safari Saudevia selaku pembicara kedua. Dari materi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dapat diketahui bahwa isu angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini masih menjadi masalah yang harus kita khawatirkan. Kematian ibu merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu wilayah. Nah, ada beberapa penyebab yang menjadi alasan kematiannya seorang ibu. Yang pertama ada pendarahan postpartum. Hal ini terjadi setelah sang ibu melahirkan. Kejadian ini umumnya disebabkan karena atonia uteri atau rahim yang tidak berkontraksi dengan baik setelah ibu melahirkan yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan yang berlebihan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan shock dan kematian dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada eklamsia atau preeklamsia. Kejadian ini merupakan kondisi tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil yang dapat berkembang menjadi kejang dan koma. Faktor risiko utama kejadian ini adalah kurangnya pemantauan saat masa kehamilan atau antenatal care, sehingga kondisi ini tidak dapat terdeteksi sejak dini.
Lalu ada infeksi. Infeksi pada pasca persalinan dapat terjadi jika proses persalinan yang dilakukan tidak steril atau sang ibu memiliki tempat tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk. Selanjutnya ada komplikasi aborsi. Hal ini terutama dari tindakan aborsi yang tidak aman yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan. Tindakan ini memiliki risiko seperti infeksi, perdarahan, bahkan hingga kematian. Lalu yang terakhir ada persalinan tanpa tenaga kesehatan yang terlatih. Di zaman sekarang masih banyak ibu yang melahirkan di rumah tanpa pendampingan bidan atau dokter. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi sehingga tidak dapat tertangani dengan baik. Kejadian ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke kematian bayi. Kejadian kematian bayi dapat menunjukkan kondisi gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan dasar di suatu daerah tersebut. Selain penyebab kematian ibu yang sudah kita bahas tadi, ada juga beberapa penyebab kematiannya seorang bayi. Yang pertama ada berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram lebih rentan mengalami hipotermia, infeksi, dan gangguan pernapasan yang dapat meningkatkan risiko kematian pada bayi. Lalu ada asfiksia neonatorum. Kondisi ini merupakan gangguan napas saat bayi baru lahir. Pada umumnya, disebabkan oleh proses persalinan yang sulit atau keterlambatan dalam pertolongan resusitasi bayi. Resusitasi itu sendiri adalah tindakan darurat untuk memulihkan fungsi tubuh yang terhenti, terutama pernapasan dan sirkulasi darah yang disebabkan oleh henti jantung atau henti napas. Selanjutnya ada infeksi. Infeksi ini umum terjadi pada bayi karena imun bayi yang masih rendah dan kurangnya kebersihan saat merawat bayi. Contohnya itu ada infeksi sepsis atau pneumonia. Lalu ada gizi buruk dan kelainan kongenital. Janin yang kekurangan gizi saat di dalam kandungan sang ibu dan adanya kondisi kelainan bawaan seperti cacat jantung atau sistem saraf juga dapat meningkatkan risiko kematian dini pada bayi. Oke, setelah membahas penyebab kematian ibu dan bayi, ada pula beberapa faktor risiko kematian pada ibu dan bayi. Yang pertama, ada akses terbatas ke pelayanan kesehatan. Di wilayah terpencil yang masih sulit dijangkau, masih memiliki keterbatasan akses untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Nah, hal ini itu menyebabkan sang ibu tidak rutin untuk melakukan antenatal care di masa kehamilan untuk mengecek kehamilannya atau bahkan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Lalu ada kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertentu. Adanya perbandingan bidan atau dokter yang rendah, terutama di pedesaan atau wilayah kepulauan, dapat menghambat pelayanan yang cepat dan tepat dalam menangani ibu saat melakukan persalinan. Selanjutnya ada pendidikan ibu yang rendah. Rendahnya pemahaman ibu tentang kehamilan yang sehat, tanda-tanda gejala atau bahaya mengenai kehamilan, dan informasi pentingnya imunisasi dapat membuat sang ibu cenderung abai terhadap kesehatannya dan kehamilannya. Lalu ada faktor ekonomi dan sosial budaya. Kondisi yang dialami seperti keadaan yang miskin, tidak punya biaya untuk transportasi, atau masih kuatnya kepercayaan terhadap dukun beranak membuat ibu tidak mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan tepat. Lalu yang terakhir ada kelahiran di luar fasilitas kesehatan. Persalinan yang dilakukan di rumah tanpa pendampingan medis yang tepat dapat meningkatkan risiko komplikasi dan keterlambatan penanganan gawat darurat pada saat proses persalinan. Baiklah, sekiranya sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Safa Rizka Widya SJ yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Arya Nizamri. Kepada Arya Nizamri dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Izin Bu
Nah, Bu Eka, untuk saya memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryani Zamri. Tadi sebelumnya kita telah tahu nih, kita udah tahu definisi, definisi, data, faktor, penyebab angka kematian ibu dan bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kematian ibu dan bayi serta isu angka kematian ibu dan bayi. Next slide. Yang pertama itu kita akan membahas dampak kematian ibu dan bayi. Yang pertama ada dampak psikologis pada keluarga. Ketika ibu mengalami kematian atau meninggal saat melahirkan anaknya, maka dampak psikologis ini dapat terjadi kepada anak-anak yang ditinggalkan. Anak-anak yang ditinggalkan ini sering mengalami trauma emosional, rasa kehilangan yang sangat mendalam, dan gangguan ikatan batin, terutama pada bayi baru lahir yang hilangnya ibu berarti hilangnya sumber kasih sayang utama dan perawatan dasarnya. Nah, jika yang meninggal itu adalah bayinya, maka ibu dan keluarganya juga sangat amat mengalami duka yang mendalam. Depresi postpartum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa depresi ini mengalami pendarahan pasca persalinan yang berlebihan dan jika tidak ditangani secara cepat, maka dapat menyebabkan kematian, bahkan gangguan kecemasan. Dalam budaya tertentu itu, ibu juga bisa mendapat stigma atau tekanan sosial akibat kehilangan anaknya. Nah, tidak hanya perasaan ibu dan bayinya saja yang mengalami dampak psikologis, namun terdapat pula perasaan keluarganya. Salah satunya itu yang paling dekat itu adalah ayahnya yang merasa sangat gagal melindungi istri ataupun bayinya. Nah, jika yang selamat ini bayinya dan ibunya meninggal, maka dapat terjadi konflik internal soal siapa yang akan mengasuh bayi tersebut. Jika bayinya yang meninggal, maka perasaan keluarga bisa saja mengalami tekanan sosial seperti dianggap kurang beruntung ataupun sial. Kemudian yang kedua itu ada dampak sosial. Dampak sosial yang ini adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya ini rentan kehilangan haknya atas pendidikan, gizi, dan kesehatan karena perhatian keluarga itu sering terbagi. Jadi kan soalnya ibu itu kan seringnya yang mengajarkan kita pertama karena ibu itu kan awal madrasah anak-anaknya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau dalam masyarakat itu, terutama di daerah pedesaan, kematian ibu ini sering memicu disintegrasi atau perpecahan keluarga. Misalnya nih, ayahnya harus mencari nafkah, sekaligus mengasuh anak, atau anaknya itu dititipkan ke sanak keluarga. Jadi kayak komunikasinya kurang, jadi terjadilah perpecahan keluarga seperti itu. Kemudian kematian bayi juga dapat melemahkan social cohesion atau karena menimbulkan kesedihan kolektif dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika seorang bayi meninggal, maka masyarakat sekitar juga ikut berduka bersama. Sehingga seseorang bisa saja berpikir bahwa wah, tenaga medis di puskesmas ini tidak kompeten dan masyarakat ini berpikir bahwa sepertinya lebih baik dia menggunakan dukun bayi aja dibandingkan menyebabkan ketakutan saat bersalin di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu juga tenaga kesehatan itu pasti juga merasakan rasa bersalah karena tidak dapat menolong bayi atau ibu tersebut. Kemudian yang ketiga ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditinggalkan. Nah, dampaknya itu pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak adalah anak-anak yang kehilangan ibunya sejak dini itu cenderung mengalami malnutrisi, kurangnya stimulasi perkembangan dini, dan tumbuh dalam kondisi tidak optimal. Risiko putus sekolah juga meningkat pada anak-anak yang kehilangan ibunya, terutama anak perempuan yang harus menggantikan peran ibu di rumahnya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan emosional dan kognitif. Anak bisa terganggu karena kurangnya dukungan dan perhatian. Selanjutnya itu yang terakhir ada dampak pada pembangunan nasional. Nah, selain dampak pada keluarga terdekat atau orang-orang sekitar, di sini juga ada dampak pada pembangunan nasional yang di mana angka kematian ibu dan bayi yang tinggi menghambat pencapaian SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di target SDGs 3.1 dan 3.2 yang mana itu berisi mengenai mengakhiri kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah. Nah, jika kematian ibu dan bayinya ini tetap tinggi, target ini eh, akan gagal dicapai gitu. Terus reputasi negara dalam komitmen pembangunan berkelanjutan ikut dipertanyakan. Nah, akibatnya
potensi dukungan internasional seperti pendanaan, kemitraan, bantuan teknis itu bisa berkurang. Selain itu juga menurunkan kualitas sumber daya manusia karena gagal memastikan generasi yang sehat sejak lahir. Karena kan kematian ibu ini berdampak pada anak-anak yang ditinggalkan seperti risiko gizi buruk karena kehilangan pengasuhan ibu, risiko putus sekolah, dan juga gangguan perkembangan mental dan sosial. Selain itu juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, bila kematian terjadi karena kegagalan sistem seperti keterlambatan rujukannya, seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan membahas isu angka kematian ibu dan bayi di Papua yang tertinggi se-Indonesia. Dari berita atau artikel dari The Conversation yang saya temukan, angka kematian ibu dan bayi di tanah Papua itu jauh melebihi rata-rata nasional. Sensus penduduk 2020 menunjukkan angka kematian ibu di Provinsi Papua itu sebesar 565 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah, adapun angka kematian ibu di Provinsi Papua Barat sebesar 343 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka kematian ibu tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang harusnya itu sebesar 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi di kedua provinsi ini juga sangat tinggi. Di AKB di Papua tercatat sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup, dan di Papua Barat mencatat 27 per 1000 kelahiran hidup. Sementara AKB rata-rata nasional itu hanya 19 per 1000 kelahiran hidup. Nah, tingginya angka kematian ibu dan bayi menunjukkan belum optimalnya pembangunan layanan kesehatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Papua. Pada riset tersebut berfokus menggali pada daerah Papua Barat yang mana akar permasalahannya itu dapat terjadi karena yang pertama itu ada akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Nah, yang dimana pada tahun 2019 keterbatasan akses layanan kesehatan menjadi tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua Barat. Untuk menekankan kesenjangan fasilitas pelayanan, sebenarnya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah Papua ini dibangun menggunakan dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana dekonsentrasi. Nah, dana otonomi khusus yang digelontorkan untuk Papua mencapai triliunan rupiah. Seharusnya itu dana ini diharapkan mampu mengatasi ketertinggalan Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, teman-teman, pada kenyataannya di lapangan itu masih jauh banget dari harapan. Seperti ya, puskesmas di Papua ini tuh seringkali dibangun di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, disertai dengan penyediaan akses jalan dan transportasi umum, sehingga orang asli Papua untuk memanfaatkan layanan kesehatan tersebut eh, sangat sulit ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu selain itu banyak puskesmas di Papua belum dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi itu masih cukup sulit di daerah sana, terutama di daerah yang cukup pedalamannya. Selanjutnya itu tidak sedikit pula puskesmas yang hanya dilayani oleh bidan dan perawat seperti di Sorong dan Tambrau, Provinsi Papua Barat. Padahal peraturan pemerintah mewajibkan puskesmas memiliki dokter, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya seperti ahli gizi dan tenaga farmasi. Hal tersebut dapat terjadi karena di daerah terpencil ancaman keamanan ini membuat petugas kesehatan itu banyak yang tidak nyaman bekerja di sana dan enggan ditempatkan di wilayah tersebut, seperti itu. Selain itu juga karena minimnya infrastruktur dan petugas kesehatan berdampak langsung pada kualitas layanan, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada ketimpangan gender dan tradisi yang pelik. Nah, di Papua Barat ini, faktor sosial dan budaya sangat mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan anak orang asli Papua. Salah satunya itu penyebab utama kematian ibu dan anak di kawasan ini adalah ketimpangan gender, yang dimana peran dominan laki-laki membuat banyak perempuan di Papua tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan keluarganya, yang mana akhirnya ini berdampak buruk pada kesehatan mereka dan anak-anaknya.
Nah, dalam konteks Papua Barat, ketimpangan gender memperumit posisi perempuan yang ingin menentukan sendiri kehamilannya. Mungkin ini bukan tidak hanya terjadi di Papua Barat, mungkin ada di daerah-daerah lainnya yang masih mengalami patriarki tersebut ya, teman-teman. Ini contohnya kalau misalkan di Papua Barat, itu seorang perempuan yang mengalami kehamilan berisiko tinggi itu tidak bisa untuk menentukan untuk menghentikan kehamilan walaupun secara medis itu membahayakan nyawanya. Nah, di medis ini dia udah dikasih tahu bahwa ya kalau melahirkan bayi tersebut akan membahayakan nyawa ibunya atau bayinya. Cuman karena keputusan yang diambil oleh suami atau keluarga besarnya yang sering berpihak pada sudut pandang pro-life tradisional, yang dimana kehamilan harus diteruskan bagaimanapun kondisinya, jadi sehingga tetap dilahirkan bayi tersebut. Nah, hal tersebut ini bukan karena keyakinan agama modern semata, tetapi karena adat patriarki. Selain itu, akhirnya juga pilihan pro-choice ini tidak tersedia bagi perempuan karena tidak ada perempuan itu tidak bisa menentukan kebebasan, kemudian informasi mengenai risiko kehamilan juga terbatas, dan layanan kontrasepsi atau aborsi aman sulit diakses. Akibatnya, banyak perempuan terpaksa melahirkan dalam kondisi berbahaya, kematian ibu meningkat akibat komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah, hak kesehatan reproduksi perempuan terlanggar, dan anak-anak yang lahir dari kehamilan tak direncanakan juga rentan kesehatan yang buruk. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada persoalan yang dihadapi perempuan Papua Barat berdasarkan fase hidupnya. Di sini kita akan pertama kita akan membahas di masa remaja dulu. Di masa remaja ini, pernikahan dini dan seks sebelum menikah menjadi isu besar di wilayah Papua. Di beberapa daerah, anak-anak usia 10 sampai 16 tahun sudah menikah. Nah, kehamilan pada usia yang terlalu muda ini akan beresiko tinggi bagi keselamatan ibu dan bayi, terutama karena perempuan yang ini belum siap secara fisik ataupun mental. Nah, selain itu, banyak pasangan muda yang sudah berhubungan seks, eh, dia ini belum menikah tapi sudah berhubungan seks, nah, dan mengakibatkan kesulitan menikah karena terhalang oleh tradisi mas kawin yang mahal. Akibatnya, banyak perempuan Barat yang berstatus sebagai orang tua tunggal. Seringkali juga keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan itu membuat mereka kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kemudian yaitu ada yang kedua ada masa kehamilan. Di masa kehamilan ini kehamilan tersebut itu dianggap proses alami dalam siklus kehidupan orang asli Papua, sehingga dianggap tidak membutuhkan perhatian khusus. Banyak perempuan yang hamil di Papua ini di Papua Barat khususnya masih melakukan pekerjaan berat seperti bekerja di ladang bahkan hingga usia kehamilan tua. Nah, mereka itu sebenarnya percaya bahwa kerja keras selama hamil itu dapat mempermudah proses persalinan. Nah, dalam sistem rumah tangga, peranan perempuan sebagai tenaga kerja juga sangat penting. Perempuan orang asli Papua ini turut serta berkebun, beternak babi, dan mengolah sagu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Namun, kondisi ini seringkali justru menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan karena waktu bekerja mereka yang berlangsung dari pagi hingga sore kerap berbenturan dengan jadwal pemeriksaan. Jadi tuh mereka nggak bisa melakukan pemeriksaan karena mereka sedang bekerja begitu. Hal ini pada akhirnya itu mempengaruhi kesehatan ibu dan janinnya. Nah, selanjutnya ada masa persalinan. Pada pada masa persalinan ini, dalam tradisi masyarakat Papua Barat, perempuan yang menjalani persalinan hingga masa nifas dianggap dalam keadaan kotor sehingga mereka harus dipisahkan dari rumah utama ke pondok pengasingan. Selain itu, masih banyak orang asli Papua yang lebih percaya kepada dukun. Biasanya tuh dukun yang membantu proses persalinan ini. Biasanya tuh dukunnya itu adalah kerabat dekatnya. Hal ini tuh juga didasarkan oleh keyakinan turun-menurun bahwa area tubuh yang sangat pribadi tidak boleh diperlihatkan kepada orang asing, termasuk tenaga kesehatan seperti itu. Selanjutnya di sini ada saat melahirkan.
Banyak masyarakat Papua Barat yang berkeyakinan bahwa bayi tidak boleh keluar rumah sebelum berusia 2 bulan karena dianggap masih bau amis dan rentan terhadap gangguan makhluk halus. Kepercayaan ini tuh seringkali menghalangi pemeriksaan neonatal yang diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan kelainan pada bayi yang baru lahir. Selain itu, ada pula praktik pemberian makanan terlalu dini kepada bayi baru lahir seperti pisang dan nasi juga. Itu tanpa disadari sebenarnya mengganggu tumbuh kembang si bayi secara optimal. Padahal menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, bayi baru lahir hingga usia 6 bulan pertama sebaiknya hanya diberikan air susu ibu atau ASI yang eksklusif seperti itu. Nah, sekiranya demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai dampak kematian ibu dan bayi serta isu angka kematian ibu dan bayi. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan teman-teman, tetapi juga membangkitkan kesadaran kita semua membutuhkan kerjasama semua pihak, baik dari tenaga kesehatan, pemerintah, maupun masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegahan kematian ibu dan bayi demi generasi yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima Kasih kasih kepada Aryani Zamri Zamri yang yang telah telah menyampaikan menyampaikan materinya. Penyampaian materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Amelia Afrianti. Kepada Amelia Afrianti dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Ibu Weka dan terima kasih juga untuk MC dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar hari ini. Sebelumnya mohon izin kepada Bu Weka untuk saya menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Melia Frianti, mahasiswa semester 4 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan teknologi untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Jadi yang bisa dilihat pada slide ini ada salah satunya yang pertama adalah AI dan monitoring real time saat persalinan. Yang digambar itu sistem periwatch vigilance menggunakan AI untuk memantau vital sign bayi dan ibu secara real time selama persalinan. Ini mencangkup detak jantung, kontraksi, dan parameter lain yang relevan. Teknologi ini berasal dari perusahaan Perigen dan tim Global Women's Health Texas Children's Hospital bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Malawi. Eh, Sistem Periwatch Vigilance ini mendeteksi dini tanda bahaya selama persalinan, terutama pada janin, agar petugas medis bisa cepat mengambil tindakan sehingga bayi dan ibu bisa diselamatkan. Sistem ini juga mengumpulkan data real-time dari alat pemantauan ibu dan janin seperti CTG atau kardiotokografi. Yang dipantau dari sistem ini yaitu detak jantung janin, kontraksi rahim, detak jantung ibu, pergerakan janin. Semua data ini dikirim ke sistem AI yang langsung menganalisis dan mencari apakah berbahaya atau tidaknya. Saat AI menemukan bahaya seperti detak jantung bayi terlalu lambat atau cepat, atau adanya tanda-tanda bayi kekurangan oksigen atau asfiksia, atau bahkan kontraksi terlalu kuat atau lama, maka sistem akan memberikan peringatan atau alert alert ke tenaga kesehatan. Sistem ini juga menampilkan status dalam warna dan sinyal visual yang mudah dimengerti. Misalnya hijau, hijau itu aman, kalau merah itu bahaya. Dengan AI, sistem bisa mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pengambilan keputusan yang krusial. Yang kedua itu ada teletegi dan perangkat jarak jauh. Eh, Inovasi teknologi ini sudah dikembangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menggunakan teletigi sebagai salah satu upaya intervensi angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayah Indramayu. Melalui layanan kesehatan maternal ini, para bidan terbantu dalam mendeteksi faktor risiko ibu hamil serta melakukan intervensi tepat sasaran sehingga dapat dikelola dengan baik. Teleset TeleCTG telah membantu 126 bidan, 892 ibu hamil, dan mendeteksi 167 ibu hamil beresiko. Penggunaan aplikasi Sehati Telecitigi di Kabupaten Indramayu ikut berperan dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang cukup signifikan.
yaitu angka kematian ibu yang pada 2018 sebanyak 61 jiwa menurun menjadi 34 jiwa pada 2019. Sedangkan angka kematian bayi yang semula 242 jiwa pada 2018 menurun menjadi 215 jiwa pada 2019. Eh, Tele-CTG juga di Tele-CTG juga itu berhasil digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Itu dipakai di 14 puskesmas sejak Desember 2018. Dengan teknologi Sehati Tele-CTG sebanyak 47 bidan, berhasil memeriksa 1.471 ibu hamil dan mendeteksi 191 ibu hamil beresiko. Faktor risiko kehamilan yang dideteksi adalah seperti anemia, kehamilan terlalu dekat. Maaf Ibu, share screen-nya hilang sahabat. Lagi ada kesalahan teknis. Kenapa? Oke, oke. Ada operatornya kan? Silakan, silakan. Operatornya siapa? Dia nggak memperkenalkan diri. Oke. Um, oh, Dinda. Oke, silakan. Sudah Ibu, sudah terlihat? Dan faktor risiko kehamilan dideteksi dari TLC3 ini bisa, sebentar, itu mendeteksi ibu hamil dengan penyakit anemia, kehamilan terlalu dekat, kurangnya nutrisi ibu dan usia yang terlalu tua. Seperti yang dijelaskan oleh founder dari Sahati Group, Sehati TLCTG ini memiliki beberapa fungsi, yaitu panduan lengkap minggu kehamilan, deteksi faktor risiko tinggi, perhitungan kontraksi dan tendangan bayi, interpretasi hasil pemeriksaan dan konsultasi langsung dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, serta penyediaan data real-time yang membantu stakeholder dalam membantu keputusan, kebijakan, dan proyeksi lebih jelas. Selanjutnya itu ada AI dan monitoring itu ada aplikasi Signal di Bantul. Itu Signal itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Gawat Darurat Maternal dan Neonatal. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu deteksi dini dan penanganan cepat pada kasus kegawat daruratan ibu hamil dan bayi baru lahir, terutama di wilayah dan keterbatasan fasilitas kesehatan seperti di Kabupaten Bantul. Cara kerja aplikasi ini adalah kadar memasukkan data ibu hamil atau bayi dengan gejala kondisi klinis ataupun sebagainya. Aplikasi ini juga menyediakan template gejala kegawat daruratan seperti pendarahan, tekanan darah tinggi, asfiksia, dan neonatal. Sistem akan memberikan peringatan otomatis jika ada risiko gawat. Aplikasi ini juga akan memberikan alert dan saran tindakan yang cepat. Jika keadaan darurat, aplikasi akan langsung menghubungkan kader dengan puskesmas atau rumah sakit dan mengirim data kondisi pasien agar fasilitas kesehatan dapat bersiap lebih awal. Semua data itu tercatat dalam sistem sehingga bisa digunakan untuk monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang ke, eh, se- ada aplikasi Simanis juga yang sudah diterapkan di Sidoarjo, yaitu Simanies adalah Sidoarjo Maternal and Neonatal Emergency System, yaitu sistem inovasi berbasis teknologi ini dikembangkan untuk menangani kegawatan darurat pada ibu hamil dan bayi baru lahir, yang mempercepat proses rujukan dari bidan bidan atau puskesmas ke rumah sakit, terutama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Inovasi ini berbentuk sistem SMS Gateway atau aplikasi berbasis data yang memungkinkan informasi gawat darurat dikirim dengan cepat dan langsung ditindaklanjuti oleh rumah sakit rujukan. Informasi penting itu seperti nama pasien, kondisi klinisnya, lokasinya, dan diagnosa awalnya. Ini tuh semua dikirim langsung ke sistem Simanies di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim medis rumah sakit menerima sinyal peringatan dari sistem tersebut, dan sebelum pasien tiba itu tim sudah bersiap untuk menghemat waktu penanganannya. Jadi semua data rujukan dan respon rumah sakit dicatat dalam sistem dan bisa dipantau oleh dinas kesehatan setempat.
Next. Selanjutnya tuh untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi ada peranan yang harus dilakukan oleh semua berbagai sektor kan. Ya terutama kayak tenaga medis, pemerintah dan masyarakat. Di sini tuh yang pertama ada peranan dari tenaga medis yaitu memberikan pelayanan antenatal care atau ANC, deteksi dini komplikasi kehamilan, penanganan persalinan aman, serta perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan. Tenaga medis juga harus menyampaikan informasi kesehatan secara jelas dan empati kepada ibu hamil dan keluarganya, termasuk itu tentang gizi, ASI, tentang KB, dan perawatan bayi. Terus tenaga medis juga harus mampu mengenali kondisi gawat darurat dan segera melakukan tindakan penyelamatan atau rujukan dengan sistem yang tepat. Eh, yang kedua itu ada peran pemerintah. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, distribusi tenaga medis ke daerah-daerah terpencil, dan sistem rujukan yang cepat dan efisien. Pemerintah juga menerapkan program seperti jam persal, puskesmas, dan posyandu. Pemerintah membuat kebijakan dan anggaran yang mendukung penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran. Yang terakhir ada peran kita nih sebagai masyarakat untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi. Yaitu tuh kayak masyarakat harus berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya periksa kehamilan secara rutin, gizi ibu hamil, tanda bahaya kehamilan, dan pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan. Masyarakat juga harus terlibat dalam posyandu, kegiatan penyuluhan, atau menjadi kader kesehatan yang membantu memantau kondisi ibu hamil dan bayi di lingkungan sekitar. Masyarakat juga harus bisa melawan stigma adat atau kebiasaan yang menghambat akses ke layanan ke si ibu hamil ini ke layanan kesehatan. Seperti kayak ada kan larangan yang jangan ke puskesmas dan lebih percaya kepada dukun seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu harus dilawan stigmanya agar angka kematian ibu dan bayi ini segera turun. Dari next. Dari semua materi yang sudah disampaikan, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi. Yang pertama itu ada perkuat layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA di semua tingkatan. Itu tuh yaitu meningkatkan kualitas layanan prenatal, persalinan dan pasca persalinan. Itu tuh itu ha- layanan ini layanan ini tuh Layanan ini tuh harus semuanya setara mau di daerah terpencil ataupun di kota dan melakukan standarisasi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua, ada tingkatkan akses dan kualitas tenaga medis terutama di daerah terpencil. Ini seperti yang saya dari udah dikasih tahu dengan menempatkan bidan dan dokter di daerah-daerah yang terpencil ataupun yang sulit dijangkau. Terus juga penyediaan ambulan desa dan sistem rujukan darurat 24 jam. Yang ketiga, ada optimalkan program jam persal, posyandu, dan peran bidan desa. Yang keempat, ada gunakan teknologi seperti aplikasi pemantauan kehamilan dan imunisasi, terus telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, mempercepat sistem rujukan dan mobile klinik di wilayah yang sulit dijangkau. Yang kelima, ada mensosialisasikan tanda bahaya kehamilan dan pentingnya periksa rutin, seperti pendidikan kesehatan reproduksi remaja itu juga harus menjadi salah satu jadi salah satu solusinya itu ya bisa dengan memberikan edukasi kesehatan reproduksi sejak remaja, serta kampanye keluarga sadar gizi dan ASI yang eksklusif. Yang keenam ada berkolaborasi lintas sektor dengan pemerintah swasta, LSM, dan mitra internasional. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi teknologi, peranan berbagai sektor, dan solusi untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tapi dapat menambah kesadaran kita semua tentang masalah ini membutuhkan kerjasama semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pencegah kematian ibu dan bayi demi generasi yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik, bermanfaat, dan tentu menambah ilmu bagi kami. Mungkin dari yang tadi saya simak, para pemateri banyak membahas tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi, dampak, resiko, dan juga tadi ada kasus yang relevan juga dengan kehidupan, seperti contohnya ada di Papua Barat. Mungkin sedikit saya simpulkan, eh,
Apa yang dibahas oleh empat pemateri tadi? Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama di wilayah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya tenaga medis, rendahnya tingkat pendidikan ibu, serta faktor ekonomi dan budaya. Dampaknya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga menghambat pertumbuhan anak dan pembangunan nasional. Berbagai solusi telah diterapkan, seperti pemanfaatan teknologi. Masalah ini, masalah ini, aksi bersama sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci, di mana masing-masing pihak memiliki peran strategis. Kerjasama lintas sektor akan mempercepat pencapaian target nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tahun 2030. Mungkin itu teman-teman yang tadi kita sudah dengarkan dari empat pemateri. Dan saya juga sudah menyimpulkan apa pembahasan dari empat pemateri pada acara hari ini. Mungkin sekarang kita bakal ada kuis. Ibu WK izin bakal ada kuis. Eh, Gimana nih teman-teman semua? Apakah bosan atau mengantuk hari ini setelah tadi mendengarkan pemateri, empat pemateri? Mana nih teman-teman suaranya? Ya, Oke, silakan ada kuis. mungkin teman-teman mengantuk ya. Jadi sekarang kita bakal adain kuis terlebih dahulu. Itu untuk kuisnya kita akan share screen sebentar. Untuk teman-teman, ini barcode-nya bisa teman-teman scan untuk mengikuti kuis berhadiah. Teman-teman, ada hadiahnya teman-teman berupa e-wallet. Lumayan ya buat jajan teman-teman. Oke, udah ada Teren, Nat, Rizky, Flower. Siapa nih Flower? Lucu sekali namanya. Helmi, Hulu Jahra, Ular. Teman-teman, jadi teman-teman, kita tunggu sampai jam berapa nih Kak Dinda? Sampai jam berapa ya kira-kira? Kita tunggu sampai 17.15 ya, teman-teman. Wow, sudah 18 peserta. Ayo teman-teman. 2 menit lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita bakal mulai. Kuisnya tidak jauh-jauh kok dari materi tadi yang empat pemateri bahas. Kalau kalian kesulitan buat scan QR-nya, boleh diketik aja kodenya yang ini ya, yang di atas 125417. Untuk linknya itu ada di room chat ya teman-teman. Kalau misalnya susah, bisa ada di room chat. 1 menit lagi teman-teman. Teman-teman. 1 menit lagi kita mulai. Lumayan teman-teman ada hadiahnya.
Oke, udah 17:15 ya teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Ayo, 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 fokus, fokus. Oke, Kimberly. Wah, Al, Kip, Kimberly. Ayo semuanya. Wah, Cindy memimpin ya. Ya, Cindy memimpin nih. 2 poin. Kita mau yang dapat hadiah pemenang yang keberapa aja Kak Dinda? Kita di sini bakal ngambil 2 pemenang. Jadi, ayo guys, Rebut di 2 posisi guys. Pemenang pertama dan pemenang kedua akan mendapatkan hadiah. berupa e-wallet. Rizky sama Flower nih. Wow, Rizky Rizky. balap. Flower, 4 nih flower. Ayo, ayo teman-teman, kejar. Kejar Rizky teman-teman. Wah, Wah, flower. pemimpin. Flower siapa ya? Kips, pemimpin Kips. Selisihnya ini loh. Selisihnya tipis banget poin-poinnya. Rizky kembali memimpin. Wah, Ayo, 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 semangat, semangat. ayo teman-teman, karena akan ada 2 pemenang saja. Tips kembali memimpin ya. Wah, berarti pada mendengarkan para pemateri tadi ya ini. Iya nih, banyak yang bener loh. Olin, wah, Olin. Tiba-tiba naik kelas 1. Keren. Ya, bentar lagi final ya. Oke, sudah teman-teman. Kita akan akhiri. Teman-teman. Nat memimpin, Nat. Tadi Olin, Nat memimpin. Nat sama Cindy memimpin. Teman-teman. Kita akhiri di hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Siapa pemenangnya teman-teman? Cindy. Dan pemenang Cindy. keduanya adalah Nat. Oke, baik. Pemenang yang kita ambil yaitu 2 pemenang ya teman-teman. Untuk Cindy dan Nat bisa menghubungi narahubung yang sudah ada di room chat ataupun di layar Zoom meeting ini. Ya baik. Tadi kan kita udah ada kuis ya teman-teman. Mungkin udah segar lagi nih karena kuisnya berhadiah teman-teman. Acara selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta yang memiliki pertanyaan. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu serta memperkenalkan diri dan bisa pula bertanya di room chat dengan format nama underscore underscore instansi underscore pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Boleh untuk Estefania Caroline memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan itu akan ditampilkan dulu oleh kami dan nanti baru akan dijawab. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Olin. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore untuk Bu Weka dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Stefania Caroline dengan NIM 2023 0301 097 dari kelompok 9. Saya ingin menanyakan tadi di slide perencanaan dalam berbagai sektor itu kan sudah membahas peranan dari tenaga medis, habis itu pemerintah sama masyarakat. Jadi eh, saya pengen tahu secara spesifik peranan laki-lakinya tuh kayak gimana sih? Jadi kayak bagaimana eh, caranya kita bisa melibatkan laki-laki dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih. Terima kasih kepada Estefania Caroline atas pertanyaannya. Mungkin kita tunggu pertanyaan lain dulu dan jika tidak ada pertanyaan lain, baru akan dijawab oleh pemateri kita. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, kepada Sharon Virginia Guntara, silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sharon. Oke, terima kasih atas kesempatannya, MC. Tadi kan sempat membahas yang data kasus yang angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Virginia Guntara dari Universitas Esa Unggul. Saya mau tahu dong gimana cara kita sebagai mahasiswa nih bisa ikut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini. Terima kasih. Terima kasih, Sharon. Wow, banyak saya teman-teman. Kepada Nabila Cika, silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Nabila Cikarvia dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah kemajuan teknologi saja cukup untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi? Udah segitu aja. Oke, baik. Mungkin tiga dulu ya teman-teman kita tampung dan akan dijawab oleh pemateri kita pada hari ini. IWK izin menjawab ya, para pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Estefania Caroline. Yang tadi tuh pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa melibatkan laki-laki dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini? Laki-laki tuh pasti jadi sering jadi pengambil keputusan utama rumah tangga, kayak tempat tempat bersalinnya dipilih laki-laki, terus kapan harus membawa istrinya juga ke fasilitas kesehatan itu juga eh, itu atas keputusan laki-laki gitu kan. Dan banyaknya tuh edukasi kesehatan tentang kehamilan ini juga hanya ke perempuan aja gitu kan. Jadi tuh laki-laki juga kurang paham tentang apa resiko kehamilan dan pentingnya tuh ANC. Nah, laki-laki sebagai sarannya tuh peranan laki-laki tuh harus dilibatkan kayak melalui pendekatan yang relevan aja gitu. Misalnya melalui kegiatan kelompok bapak-bapak yang ada di pertemuan di antara RT dan RW itu melakukan atau khutbah keagamaan juga bisa biar agar laki mendengar apa sih kayak gimana sih cara merawat memberi dukungan kepada ibu hamil atau gimana. Terus kayak bisa juga kasih video singkat tentang video singkat dari talk show atau ikut edukasi-edukasi seminar itu bagaimana jadi tanggung jawab seorang ayah tuh sejak kehamilan tuh kayak gimana. Dan penyebaran pamflet atau poster di tempat umum yang biasa dikunjungi laki-laki, guys. Misalnya tuh di masjid atau tempat kerja atau di balai desa atau di sekitaran RT RW lah gitu kan.
Terus ketika si suaminya mendukung proses kehamilan dan menemani saat persalinan gitu kan, atau menyiapkan dana, mungkin dananya, mengenali tanda-tanda bahayanya juga, itu tuh bisa menjadi Kamu eh, kakak bakal eh, seminar kayak gitu. bisa juga menjadi angka Iya. penurunan Kakak yang ada yang seminar. penurunan bagi angka kematian ibu dan bayinya. Segitu Nilai. aja. Apa bisa diterima? Oke, terima kasih, Amel. Gimana, Stefania Caroline, atas jawabannya dari pemateri? Apakah sudah cukup ataukah ada tambahan? Mungkin sudah cukup, Stefania Caroline. Pemateri kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada pemateri, dipersilakan. Baik, mungkin menyangkut pertanyaan dari Seren tadi ya mengenai bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu bisa ikut membantu dalam menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Mungkin saya akan menjawab ya sebagai seorang mahasiswa kesehatan masyarakat, kita sebenarnya itu punya peran yang dibilang perannya itu cukup besar dalam membantu menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Nah, kita bisa mulai hal ini dari hal yang sederhana aja kayak misalnya memberikan edukasi kepada ibu hamil atau keluarga mengenai pentingnya periksa kehamilan secara rutin. Terus bisa juga edukasi mengenai gizi yang baik selama kehamilan. Terus mengenai serta pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan atau Faskes. Nah, mungkin kita juga memiliki peran uh, pada saat ada kegiatan posyandu atau kegiatan lainnya seperti kelas ibu hamil itu kita bisa ikut terlibat misalnya seperti bantu-bantu penyuluhan atau sekedar menemani mereka para ibu hamil yang melakukan konsultasi. Tetapi di luar itu media sosial juga bisa kita manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan. Kan sekarang banyak nih ya informasi di media sosial yang sifatnya itu hoax atau kurang tepat, jadi tidak benar gitu informasinya. Kita bisa menyebarkan dan bisa memanfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan informasi kesehatan yang benar dengan cara yang menarik agar mudah dipahami oleh target kita gitu loh, sasaran kita. Jadi meskipun kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu bukan sebagai tenaga medis, tetapi setidaknya itu kita bisa menjadi jembatan informasi dan juga menjadi penggerak di masyarakat agar masyarakat itu lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan bayinya. Kurang lebih jawaban dari saya terus seperti itu. Apakah untuk Sharon telah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh pemateri. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Cika. Pertanyaannya tadi, apakah kemajuan teknologi saja itu cukup untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi? Menurut saya, kemajuan teknologi seperti aplikasi kesehatan ibu, tele-CTG, dan sistem rujukan online itu memang sangat membantu ya untuk menurunkan AKI dan AKB. Tapi hal itu saja tidak cukup bila tidak didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusianya. Soalnya kan teknologi itu cuman alat bantu ya, bukan solusi utama dari suatu masalah gitu. Misalnya kayak misalnya kita udah ada sistem rujukan digitalnya. Tapi kalau misalnya ambulansnya itu sulit menjangkau lokasi karena ada jalan yang rusak atau bahkan petugas kesehatannya tuh ada yang tidak terlatih gitu untuk membaca hasil pemantauan digital, maka potensi-potensi yang ada dalam penggunaan teknologi itu tuh akan menjadi tidak optimal gitu.
Oleh karena itu, yang jauh lebih penting menurut saya adalah kesiapan sistem dari tenaga kesehatannya yang harus dilatih, terus juga jaringan internetnya yang harus stabil, lalu rujukannya yang harus responsif. Selain itu, teknologi juga perlu disosialisasikan dengan bahasa dan cara yang dimengerti oleh masyarakat luas. Jadi menurut saya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu adalah hasil dari gabungan antara teknologi yang membantu untuk memecahkan suatu masalah, lalu juga ada pelayanan medis yang memadai dan pemahaman masyarakat yang baik pula. Mungkin sekiranya seperti itu ya jawaban saya untuk pertanyaan ini. Eh, untuk penanya Nabila Cika, apakah bisa dimengerti? Mengerti cukup, Safa. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih jawabannya untuk para pemateri dan terima kasih kepada penanya. Nah, ternyata teman-teman di room chat juga ada satu pertanyaan yaitu dari Titi Hartati Lestari. Pertanyaannya sebelumnya ada pembahasan terkait masih ada masyarakat yang melahirkan itu ke dukun dan lain-lain yang bukan pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan? Mungkin kepada pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Siti Hartati Lestari. Terima kasih kepada Siti Hartati Lestari telah memberikan pertanyaan. Baik, mungkin mungkin saya bisa eh, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Siti ini. Eh, Tadi berarti pertanyaannya itu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan terutama di daerah pedesaan. Nah, tadi berarti sesuai yang saya sampaikan tadi di isu eh, mengenai mengenai angka kematian ibu dan bayi di daerah Papua ya. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran itu dibutuhkannya pendekatan yang berbasis budaya dan sosial yang artinya itu kita tidak bisa hanya mengandalkan edukasi medis semata karena kalau kita hanya mengandalkan edukasi terus itu bakalan masuknya keluar kuping kanan dan masuk keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri seperti itu maksudnya. Nah, tetapi kita tuh juga harus memahami nilai-nilai kebiasaan dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat tersebut karena kan di setiap desa itu punya adat dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita harus memahami bagaimana kepercayaan mereka terlebih dahulu. Karena tuh di banyak desa itu juga terdapat tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dukun beranak seperti yang dibilangin tadi ya. Dan masih memiliki pengaruh yang sangat besar tuh bagi masyarakat untuk menumbuhkan stigma-stigma atau pendapat masyarakat tentang kelahiran bayi ini. Nah, maka dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dukun beranak itu, mereka ini kita bikin sebagai mitra dalam edukasi. eh, Kita bikin mitra dalam edukasi yang bisa menjadi strategi yang efektif. Selain itu juga memberikan informasi dengan cara yang sederhana dan emosional. Jadi kita menggunakan bahasa sehari-hari aja, eh, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti bisa juga melalui cerita nyata, yaitu testimoni ibu-ibu yang selamat karena melahirkan di fasilitas kesehatan. Kemudian juga bisa membuat video singkat atau diskusi kelompok yang terarah. Jadi kita bisa saling bertukar pendapat antara kita dan juga masyarakat setempat di pedesaan tersebut. Nah, penyuluhan yang konsisten ini juga dapat dilakukan oleh kader yang dipilih terlebih dahulu, kader di daerah tersebut dan bidan di desa itu sangat penting. Dan dukungan dengan kampanye visual seperti banner, poster, dan media sosial yang berbasis lokal itu juga akan sangat mendukung. Yang tak kalah penting itu juga pelayanan kesehatan juga harus ramah dan bisa dijangkau agar masyarakat merasa nyaman dan percaya kepada fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan. Sekiranya seperti itu Kak Siti, ternyata ada juga ya teman-teman dari luar luar kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan masyarakat yang join nih di seminar kali ini. Bagaimana Kak Siti, apakah menjawab pertanyaannya?
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga kepada peserta atas antusiasmenya pada seminar hari ini. Ternyata ada juga ya dari luar yang bertanya dan memperhatikan seminar kali ini. Eh, Selanjutnya, para peserta seminar yang kami hormati, kini telah sampai di penghujung acara. Sebelum kami menutup acara ini, kami menghimbau untuk tidak meninggalkan Zoom meeting karena kami akan mengadakan sesi foto bersama. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. CSP WKD Gunawan MPH PhD yang telah menjadi host pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat berharga untuk kita semua. Dan para peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara seminar Dua Nyawa Satu Pilihan, diskusi kebijakan dalam angka kematian ibu dan bayi. Dan kami mengucapkan terima kasih ke seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan acara kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendorong kemajuan dalam bidang kesehatan masyarakat. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama gelar serta perkataan lainnya. Dengan demikian, acara seminar ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya? Mungkin sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada para hadirin yang belum membuka kamera, dimohon untuk on cam terlebih dahulu, karena kita akan memulai foto bersama. Oke, mungkin teman-teman segera on cam. Oke, kita slide pertama ya teman-teman. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, slide kedua. Mungkin sudah beres untuk foto bersama dan mungkin ada penutupan dari Ibu Eka. Oke, baik. Sebenarnya sudah ditutup tadi oleh Dinda. Baik, Iya, Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu meminta maaf, Dinda. Kan tidak ada yang salah. Oke, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri yang sudah memberikan, saya kira memberikan banyak wawasan pada para peserta lainnya ya. Dan ini bukan yang pertama karena nanti akan ada kelompok yang lain yang akan memberikan wawasan dan bahan diskusi ya. Dan kalian tadi sudah banyak belajar, bahkan saya senang sekali karena Anda menyatakan pentingnya budaya, tadi Ara sampaikan pentingnya ANC, tadi disampaikan ya oleh Adelia, kemudian Adelia memberikan data-data ya, itu sangat-sangat berharga ya. Baik, semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin untuk teman-teman bisa absensi akhir terlebih dahulu. Ini untuk barcode-nya bisa teman-teman